Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dokter 56 yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang pembunuhan kepada 3 dokter ahli saraf dengan cara yang mengenaskan. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita buka dengan memperlihatkan seorang dokter wanita bernama Nandini yang kala itu baru saja bergabung kerja dengan sebuah rumah sakit. Di awal kerja, Nandini bertemu dengan seorang dokter bernama Kosik. Singkat cerita, mereka saling suka satu sama lain dan tanpa terasa hubungan mereka kini sudah terjalin selama 6 bulan. Suatu malam saat sudah tiba di rumah, Nandini dikejutkan dengan sesuatu hal yang membuatnya sedikit syok, di mana ia mendengar ada seseorang yang memecahkan kaca jendela kamarnya. Setelah ia memeriksanya, tiba-tiba saja ada seekor anjing yang meraung menyerangnya. Tak sampai di situ saja, seorang pria kemudian memecahkan kaca cermin dan memukulnya dengan sebuah kunci besi. Setelah tak sadarkan diri, pria tersebut membawa Nandini ke sebuah tempat yang sudah ia persiapkan. Di sana, ia mulai menyiksa Nandini dan menyuntikkan sebuah obat kepadanya. Dan pada akhirnya, setelah Nandini tak bernyawa, pria itu kemudian membuang jasadnya ke sebuah selokan. Keesokan hari, jasad Nandini ditemukan oleh warga sekitar. Kepolisian dan tim CBI datang ke lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada inspektur CBI bernama Priya. Setelah memeriksanya, diketahui jika jasad Nandini memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Priya juga diberitahukan tentang sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang ilmuwan bernama Ramachandran. Namun karena fokus kepada kasus Nandini, Priya pun menunda kasus tersebut. Sesampainya di kantor, Priya kemudian memeriksa riwayat panggilan di ponsel Nandini sebelum ia meninggal dunia. Dan kebanyakan nomor telepon yang masuk tak lain adalah dari Dr. Kosik. Kosik kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun setelah diberikan pertanyaan, ia bersaksi jika ia tidak tahu tentang pembunuhan tersebut. Karena bagaimanapun setelah ia mengantar Nandini, ia kemudian pulang dan tidak kembali ke sana. Keesokan hari, kita kemudian diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arjun. Kala itu, Arjun sedang berjuang melawan penyakit berbahaya yang sedang dideritanya, di mana ia harus mengkonsumsi obat dalam rentan waktu 56 menit. Dan jika ia melewatkannya, maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Arjun mendapatkan referensi jika ia ingin penyakitnya sembuh, ia harus melakukan pemeriksaan ke dokter ahli saraf. Dan salah satunya adalah dokter Nandini. Namun karena dokter Nandini tidak bisa ditemui, ia pun menemui dokter saraf lainnya yang bernama dokter Chandru. Singkatnya, setelah di sana, Arjun kemudian menunjukkan semua riwayat penyakitnya. Namun dokter Chandru yang membacanya malah terkejut dan sedikit ketakutan. Seketika ia langsung pergi dengan mobilnya dan menelpon seseorang. Singkatnya, setelah tiba di rumahnya, Chandru melihat jika istri dan anaknya sudah dalam keadaan pingsan. Dan saat kepanikan itu terjadi, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seorang pria misterius yang muncul di hadapannya. Orang tersebut kemudian menyerang dan memukulnya dengan sebuah kunci besi. Dan setelahnya, ia pun kemudian ditarik dan disiksa seperti yang dialami oleh dokter Nandini. Keesokan pagi, pria bersama timnya kembali mendatangi kediaman Nandini. Namun saat ia mencari sebuah petunjuk, tiba-tiba saja anggotanya mengabarkan jika mereka baru saja menemukan jasad Chandru yang dibuang di lokasi perumahan. Kemarin jasad Nandini dibuang di depan rumah dokter Chandru, dan sekarang dokter Chandru yang menjadi korban selanjutnya. Masing-masing jasad korban memiliki bekas pukulan kunci besi di pelipis sebelah kiri.
Dan di sana juga ditemukan kloroform yang diduga adalah senjata pelaku untuk membius korbannya setelah melakukan pukulan kepada mereka. Dan yang terakhir ditemukan DNA seekor anjing yang sama di kedua TKP. Dan diduga anjing tersebut digunakan pelaku untuk menakuti kedua korbannya. Semua petunjuk tersebut menyimpulkan jika pelaku sudah dengan matang merencanakan penculikan kepada para korbannya. Dan setelah itu ia membawa mereka ke sebuah tempat untuk disiksa sampai meninggal dunia. Di sisi lain ternyata pelaku membuang jasad Dr. Chandru di depan kediaman dokter ahli saraf yang bernama Arafin. Sehingga dengan begitu pria menyimpulkan jika target pelaku selanjutnya adalah dokter tersebut. Sebelum menemui dokter Arafin, pria terlebih dahulu memeriksa rekaman CCTV di tempat kerja ketiga dokter itu. Dan dari beberapa orang yang menjadi pasien mereka, terlihat jika ada satu orang yang sama yang tak lain adalah Arjun. Selanjutnya pria kemudian menemui dokter Arafin dan memperingatinya untuk berhati-hati. Akan tetapi di sisi lain dokter Arafin ternyata sudah membuat janji temu dengan seorang pasiennya di kediamannya nanti malam. Mengingat penculikan dua korban sebelumnya terjadi di rumah mereka masing-masing, pria memiliki insting jika pasien yang akan menemui dokter Arafin adalah pelakunya. Dan benar saja, saat mereka mengintainya, pasien tersebut tak lain adalah Arjun. Setelah Arjun turun dari mobilnya, terlihat juga jika ia membawa kunci besi yang sepertinya itu adalah senjata yang sama yang digunakan oleh si pelaku. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, pria dan timnya segera melakukan penangkapan kepada Arjun. Namun disinilah hal yang tidak terduga kemudian diperlihatkan, di mana dokter Arafin yang merasa jika dirinya sudah aman, malah dihadapkan dengan seorang pria misterius yang melemparkan kunci besi ke kaca depan mobilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, Arjun kemudian diberikan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada pembunuhan tersebut. Namun dengan tenang Arjun mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dirinya hanyalah seorang pasien yang membutuhkan pertolongan dari ketiga dokter saraf tersebut. Dahulunya Arjun adalah seniman teater yang namanya sudah sangat terkenal di desa kelahirannya. Jadwal panggung yang padat terkadang membuatnya lupa akan kondisi kesehatan fisiknya. Sampai di suatu momen saat ia memainkan peran Asura, tiba-tiba saja ia mengalami pusing dan tak sadarkan diri. Setelah mendapatkan perawatan, barulah ditemukan kerusakan di bagian dalam organ tubuhnya. Di mana orang biasa yang pada umumnya memiliki detak jantung 70 sampai 100 detak per menit, ia hanya mencapai 30 sampai 40 per menit. Dan dengan kondisi tersebut, ia pun yakin jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Namun walaupun begitu, seorang dokter bernama Dr. Aswad masih berjuang untuk keselamatan dirinya. Dr. Aswad dengan segala pengetahuannya meracik sebuah obat yang harus dikonsumsi Arjun setiap 56 menit sekali. Obat tersebut memiliki manfaat menaikkan detak jantung dan mengatur peredaran darah. Arjun tidak boleh melewatkannya walau hanya satu kali pun, karena jika terjadi maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Dr. Aswad memberikan referensi kepadanya untuk menemui dokter ahli saraf jika ia ingin penyakitnya sembuh. Hari pertama saat ia ingin menemui dokter Nandini, dokter itu malah pergi dari rumah sakit dengan seorang pria. Dan di hari kedua saat ia menemui dokter Chandru malah pergi tanpa sebab yang pasti. Dan yang terakhir saat ia sudah membuat janji dengan dokter Arafin, pria dan timnya malah menangkapnya. Setelah selesai melakukan interogasi kepada Arjun, pria dipanggil oleh timnya dan diberitahukan fakta terbaru tentang pembunuhan tersebut. Dengan bantuan alat pendeteksi wajah, mereka melihat dengan jelas jika pelaku merupakan seorang pria paruh baya. Karena hal tersebut, pria kemudian membebaskan Arjun dan meminta maaf atas penangkapan yang mereka lakukan. Namun belum lama Arjun pergi, pria menyadari jika timer milik Arjun masih berada di tangannya.
Di sisi lain, anggotanya kemudian memberitahukan satu fakta yang telah mereka lewatkan, di mana di dalam rekaman CCTV tadi malam terlihat jelas jika pelaku berjumlah 2 orang dan yang satunya tak lain adalah Arjun. Hal itu dibuktikan dengan kalung yang digunakan si pelaku adalah timer yang sama yang dipegang pria saat ini. Untuk menjawab semua polemik tersebut, pria kemudian memutuskan menemui Dr. Aswad. Namun sesampainya di sana, asisten Dr. Aswad memerintahkannya untuk menunggu karena Dr. Aswad masih memiliki seorang pasien. Dan setelah setengah jam berlalu, akhirnya mereka pun bertemu. I'm Dr. Ashwath. Pria mengatakan jika maksud kedatangannya karena ada beberapa pertanyaan penting yang ingin ia sampaikan. Namun Dr. Aswad mengatakan jika ia akan menjawabnya di dalam mobil karena saat ini ia sudah memiliki janji temu dengan Arjun. Di tengah perjalanan, pria sempat dikejutkan dengan kematian Dr. Arafin yang kondisi tubuhnya sama seperti 2 dokter lainnya. Dr. Aswad memberitahukan sebuah hal penting yang tidak diketahui pria selama ini. Alih-alih ia berencana menangkap Arjun, mengapa ia tidak menyelidiki alasan pembunuhan tersebut terjadi? Karena bagaimanapun semua yang menjadi korbannya adalah Dr. Ali Saraf dan kejahatan tersebut bukan dimulai beberapa hari yang lalu melainkan setengah tahun yang lalu. Hal itu diawali dari kematian seorang ilmuwan bernama Ramachandran. Kepolisian yang melakukan penyelidikan menemukan luka bakar yang sama seperti yang terjadi pada 3 korban belakangan ini. Dr. Aswad menjelaskan jika dahulunya di beberapa negara besar ada yang melakukan eksperimen menciptakan sebuah obat dengan menggunakan hewan sebagai uji coba. Namun seiring berjalannya waktu, mereka malah mengujinya dengan menggunakan tubuh manusia. Eksperimen kejam itu jelas saja mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, sehingga penelitian tersebut terpaksa harus disembunyikan dari mata dunia. Namun walaupun begitu, praktek seperti itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Beberapa negara berkembang masih ada yang melakukannya, termasuk negara mereka sendiri. Dari data yang didapatkan beberapa tahun lalu, banyak sekali kasus kematian yang terjadi kepada orang-orang yang tidak diketahui sebabnya. Data tersebut mengatakan jika sebagian dari mereka ada yang diberikan sebuah obat, namun obat tersebut tidak membuat mereka sembuh, malah semakin parah. Dr. Aswad menunjukkan sebuah camp di desa Arjun yang sudah hangus terbakar. Camp tersebut dahulunya digunakan oleh Ramachandran dan 3 dokter yang menjadi korban sebagai tempat pengobatan gratis. Namun semua itu hanyalah alasan yang dibuat mereka untuk menutupi eksperimen berbahaya, di mana mereka berempat diperintahkan oleh seorang ilmuwan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan uji coba ke sebuah obat yang mereka ciptakan. Yang paling parahnya, uji coba itu selalu gagal dan sudah ada 9 orang yang menjadi korban. Namun walaupun begitu, mereka terus mencobanya tanpa memperdulikan akibatnya. Orang yang terakhir kali menjadi bahan eksperimen tak lain adalah Arjun. Namun di saat Arjun sudah mendapatkan suntikan, tiba-tiba saja ilmuwan yang menyuruh mereka memberikan perintah untuk membakar camp dan semua barang bukti. Hal itu ia lakukan karena pemerintah sudah mengetahui kegiatan gelap mereka. Namun semua bukti tersebut ternyata tidaklah hangus seperti yang mereka kira. Arjun masih selamat dan pergi membawa obat uji coba beserta foto mereka berempat. Dan dari situlah bisa dipastikan jika kematian Ramachandran dan 3 dokter ahli saraf itu tak lain adalah ulah Arjun. Setelah menjelaskan semuanya, Dr. Aswad mengajak pria mendatangi kediaman Arjun. Namun sesampainya di sana, pria malah melihat pria parubaya yang diketahui adalah salah satu pelaku pembunuhan. Dan bersamaan dengan itu, sebuah mobil ambulans datang dan membawa Arjun yang sudah tidak bernyawa. Singkatnya, setelah proses pemakaman selesai, pria akhirnya mengetahui jika orang yang bersamanya bukanlah Dr. Aswad, melainkan ilmuwan bernama George. Ternyata saat pria menceritakan kematian Nandini dan Chandru kepada Arafin, Arafin langsung panik dan memberi kabar kepada George. Mengetahui hal tersebut, George kemudian terbang ke India dan mengikuti pria secara diam-diam.
Ia mendengarkan semua percakapan di antara pria dengan Arjun tentang Dr. Aswad. Dan sebelum pria menyadarinya, George kemudian menemui Dr. Aswad untuk mendapatkan informasi tentang Arjun. Pada akhirnya setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, ia kemudian membunuh Dr. Aswad dan menemui pria. I'm Dr. Ashwat. Namun tanpa ia sadari, ternyata pria juga sudah mengetahui kebohongan yang ia lakukan. Tanpa disengaja, pria melihat tiket penerbangan yang ada di dalam mobil tercetak atas nama George Sebastian. Terlebih lagi, anggotanya juga mengabarkan pembunuhan kepada Dr. Aswad terjadi saat ia berada di rumah sakit. Dengan semua bukti tersebut, George akhirnya mengakui semua kejahatan yang ia lakukan. Dahulunya ia juga warga negara asli sama seperti mereka. Namun karena negara mengkambing hitamkan obat yang ia ciptakan, ia pun memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan hidup di luar negeri. Kebenciannya kepada negara sendiri membuatnya ingin melakukan balas dendam kepada pemerintah. Ia pun melampiaskannya dengan menjadikan warga negara asalnya sebagai bahan uji coba. Dan singkatnya, beberapa obat yang ia buat kini telah mendapatkan hasil yang ia inginkan. Negara luar memuji penemuannya dan hal itu membuatnya ingin melakukan uji coba lagi dan lagi. Di saat George sudah bersiap melakukan pembunuhan kepada pria, anjing milik Arjun kemudian menyerang tangannya. Dan di saat itulah pria mengambil kesempatan dan melepaskan tembakan. Di akhir film, ayah Arjun yang bernama Tuan Manju akhirnya mengatakan fakta yang sebenarnya, di mana dirinya sangat prihatin dengan kondisi Arjun yang selalu mengkonsumsi obat selama 56 menit untuk bertahan hidup. Ia sebenarnya hampir saja putus asa dengan keadaan tersebut. Namun Arjun mengatakan jika mereka harus mencari para pelaku. Ia tidak mau ada korban lagi yang akan bernasib sama seperti dirinya. Arjun yang dahulunya adalah pria lembut seketika berubah menjadi pria kejam dan membunuh mereka semua. Ia menyuntikkan cairan yang sama yang digunakan para pelaku saat berada di camp. Di sisi lain, Tuan Manju juga sangat berhutang budi kepada Dr. Aswad karena ia adalah orang satu-satunya yang membantu Arjun untuk bertahan hidup. Ia dengan ikhlas merawat dan memberikan obat kepada Arjun walaupun ia tahu jika semuanya tak akan bertahan lama. Dan hal itu juga menandakan jika Dr. Aswad lebih mementingkan kesehatan pasiennya daripada materi yang ia dapatkan. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.